Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin menyampaikan materi tentang penyalahgunaan P3B. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami yang terdiri atas Andriani Firial Aziza, Dwi Wulandari, Fauzia Salma Sampurno, dan Aris Amirul Abdillah. Materi yang akan kita bahas yaitu yang pertama, transaksi yang tidak mempunyai substansi ekonomi. Yang kedua, transaksi yang dilakukan memenuhi legal form namun tidak mempunyai substansi ekonomi. Yang ketiga, beneficial owner. Dan yang keempat, beneficial owner pada P3B. Transaksi yang tidak mempunyai substansi ekonomi. Doktrin substansi ekonomi adalah doktrin hukum-hukum yang tidak mengizinkan manfaat pajak dari transaksi jika tidak memiliki substansi ekonomi atau tujuan komersial. Doktrin ini dikodifikasikan pada tahun 2010 di bagian 7701 dalam kurung O yang mendefinisikan bahwa suatu transaksi memiliki substansi ekonomi hanya jika 1. Transaksi secara signifikan mengubah posisi ekonomi wajib pajak terlepas dari dampak pajaknya. Yang kedua, wajib pajak memiliki tujuan substansial untuk melakukan transaksi terlepas dari dampak pajak tersebut. Jadi, transaksi yang tidak mempunyai substansi ekonomi adalah transaksi yang tidak memenuhi kedua syarat di atas. Selanjutnya, saya akan menjelaskan transaksi yang dilakukan memenuhi legal form, namun tidak mempunyai substansi ekonomi. PT ABC membutuhkan pembiayaan sebesar $1.000, sedangkan X Corporation menyediakan pinjaman dengan bunga 15%. Dengan keperluan PT ABC ini, maka PT ABC ini berdalih dengan menjual mesin kepada X Corporation seharga $1.000 lalu membelinya kembali dengan harga $1.150. Nah, $150 ini adalah bunga yang dipinjamkan oleh X Corporation, sehingga transaksi yang dilakukan oleh PT ABC dan X Corporation ini bertujuan untuk mengubah bentuk penghasilan bunga menjadi capital gain, sehingga manfaat P3B yang didapatkan adalah bunga yang seharusnya dikenakan pajak negara sumber, namun ketika berubah menjadi capital gain maka tidak dapat lagi dikenakan pajak negara sumber. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang beneficial owner. Pernyataan mengenai beneficial ownership selanjutnya atau disebut BO pertama kali muncul dalam model OECD Model Tax Treaty pada tahun 1977. Konsep ini berasal dari sistem hukum Inggris untuk membedakannya dengan konsep legal ownership. Legal ownership berkaitan dengan kepemilikan harta kekayaan secara legal formal, sedangkan beneficial ownership berkaitan dengan siapa pihak sebenarnya yang menikmati manfaat dari harta kekayaan tersebut. Beneficial owner adalah orang pribadi atau badan sebagai subjek pajak dalam negeri, suatu negara yang merupakan pemilik sebenarnya dari penghasilan berupa bunga, dividen, dan royalti dari Indonesia. Sehingga orang pribadi atau badan hukum tersebut berhak atas ketentuan-ketentuan perjanjian pajak antara Indonesia dan tanah di mana orang pribadi atau tinggal. Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, istilah beneficial owner dimuat dalam Pasal 26 Ayat 1A Undang-Undang tersebut, yang berbunyi, negara domisili dari wajib pajak luar negeri selain yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan usaha melalui bentuk usaha tetap di Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah negara tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak luar negeri yang sebenarnya menerima manfaat dari penghasilan tersebut atau beneficial owner. Selanjutnya, beneficial owner pada P3B. Konsep beneficial owner dalam P3B mengacu pada penerima penghasilan yang mempunyai keleluasaan untuk menggunakan maupun memanfaatkan penghasilan yang diterima sesuai keputusannya sendiri dan tanpa adanya kendala oleh adanya ikatan kontrak atau kewajiban secara hukum untuk meneruskan penghasilan tersebut kepada pihak-pihak lain. Di sisi lain,
Konsep beneficial owner dalam P3B juga berkaitan erat dengan economic control atau sering dianggap sebagai pihak yang memiliki keleluasaan atau discretion dan pengendalian atau kontrol atas pemanfaatan dan penggunaan penghasilan yang diterima. Hal ini seperti tertera dalam OECD model 2018 yang dipergunakan sebagai acuan dalam pengertian internasional. Penting untuk diperhatikan bahwa beneficial owner dalam konsep P3B bertujuan untuk mencegah adanya treaty abuse atau penyalahgunaan P3B. Beneficial owner dalam konsep P3B bertujuan untuk mencegah adanya treaty abuse atau penyalahgunaan P3B. Indonesia telah mempunyai aturan tentang beneficial owner yang dituangkan dalam Surat Edaran Nomor SE/4/PJ /34/2005 tanggal 7 Juli 2005 yang bertujuan memiliki dua hal pokok, yaitu yang pertama, conduit company atau SPV yang berdomisili di negara yang punyai P3B dengan Indonesia tidak dapat menikmati tarif pengenaan pajak sebagaimana diatur dalam P3B yang bersangkutan. Yang kedua, apabila perusahaan tersebut bukan beneficial owner, maka penghasilannya dipotong pajak penghasilan dengan tarif 20%. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.